Ada aroma perubahan besar yang tengah menguar di langit Anfield. Setelah menggebrak jendela transfer dengan mendaratkan dua berlian Bundesliga, sang maestro muda Florian Wirtz dan si kilat dari sisi kanan Jeremy Frimpong, Liverpool kini mengalihkan bidikan mereka ke lini terdepan. Fokus mereka tertuju pada satu posisi yang paling menentukan, penyerang tengah. Nama Darwin Nunez, sang pemburu gol asal Uruguay, belakangan menjadi bahan perbincangan hangat. Ia disebut-sebut bakal angkat kaki dari Anfield dan menuju tanah Italia, tepatnya ke Napoli. Dan menariknya, klub yang sama itu punya aset berharga yang sedang jadi perbincangan, sosok penyerang tajam bernama Victor Osimhen. Sang predator Nigeria itu musim lalu tampil menggila saat dipinjamkan ke Galatasaray, mencetak tak kurang dari 37 gol. Luar biasa. Desas-desus pun mulai berseliweran. Mungkinkah terjadi pertukaran tak langsung antara Nunez dan Osimhen? Apakah Liverpool tengah menyiapkan panggung untuk duet baru yang bisa mengguncang Premier League? Meski belum ada langkah konkret dari manajemen The Reds soal ketertarikan terhadap Osimhen, rumor ini sudah cukup untuk membuat para legenda bereaksi. Salah satunya datang dari El Hadji Diouf, mantan penyerang flamboyan Liverpool. Ia tak bisa menyembunyikan perasaan antusiasnya membayangkan Osimhen bersanding di lini depan bersama King Mo, sang raja Mesir. Bayangan itu bukan sembarang angan. Diouf teringat betapa mematikannya duet Mohamed Salah dan Sadio Mane dulu. Kombinasi kecepatan, naluri gol, dan insting tajam yang membuat bek-bek Premier League ketar-ketir setiap pekan. Kini ia yakin duet Salah dan Osimhen bisa membawa ancaman yang serupa, bahkan mungkin lebih dahsyat. Namun di balik euforia para fans dan komentar sang legenda, Liverpool justru bergerak dengan tenang. Tak ada kepanikan, tak ada gerakan terburu-buru. Direktur olahraga Richard Hughes dan pelatih baru Arne Slot, sang arsitek dari Belanda, tampak begitu percaya diri. Mereka telah lebih dulu mengamankan target utama sejak awal jendela transfer dibuka. Ini adalah langkah strategis seperti seorang grandmaster catur yang sudah memikirkan 10 langkah ke depan. Liverpool tidak akan membeli pemain hanya karena butuh. Mereka tidak mencari pelengkap, apalagi solusi darurat. Filosofinya jelas, hanya bergerak jika ada sosok yang benar-benar cocok dengan visi jangka panjang. Osimhen mungkin menarik, tapi bukan berarti The Reds akan mengejarnya hanya demi menenangkan rumor. Ini bukan kisah tentang kepanikan, tapi tentang perencanaan. Tentang klub besar yang tahu apa yang mereka butuhkan dan kapan harus bertindak. Jika pada akhirnya Osimhen benar-benar bergabung, maka itu karena ia memang potongan puzzle yang sempurna. Tapi jika tidak, Liverpool tetap melangkah tanpa ragu. Dan satu hal yang pasti, warisan duet Salah Mane belum sepenuhnya padam. Mungkin kelak kita akan menyaksikan bab baru dalam kisah itu. Dengan nama Victor Osimhen tertulis sebagai pengganti sang singa Senegal. Namun, di balik semua ketenangan itu, satu nama terus menjadi sumber kegaduhan di bursa transfer musim panas ini, Darwin Nunez. Penyerang asal Uruguay itu kembali jadi sorotan. Setelah 3 musim yang penuh pasang surut bersama The Reds, masa depannya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Ia disebut siap angkat kaki dari Anfield dan menuju Napoli, klub Serie A yang kini ditukangi oleh sosok penuh determinasi, Antonio Conte. Kedatangan Arne Slot ke kursi pelatih sempat memberi harapan bahwa Nunez bisa menemukan kembali ketajamannya. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Penampilannya musim lalu seperti roller coaster, naik sebentar lalu turun tanpa aba-aba. Meski tampil dalam 47 pertandingan dan ikut mengantar Liverpool menjadi juara Premier League, kontribusinya sebagai starter masih tergolong minim. Kritik pun datang silih berganti, seperti badai kecil yang tak kunjung reda. Padahal, ketika Liverpool menggaetnya dari Benfica pada musim panas 2022 dengan banderol tinggi, publik Anfield menaruh harapan besar. Namun, dalam 3 musim, ia hanya mampu mengemas 40 gol dari total 143 pertandingan lintas kompetisi. Bukan angka buruk, tapi jelas belum cukup untuk memenuhi ekspektasi yang disematkan sejak awal. Kini, dengan Slot yang kabarnya mulai kehilangan kesabaran atas efektivitas sang striker di lini depan, manajemen Liverpool mulai membuka pintu. Mereka diyakini siap melepas Nunez jika tawaran yang tepat datang.
bukan sekadar melepas beban, tapi juga untuk membuka jalan bagi proyek baru. Penjualan ini disebut-sebut akan jadi sumber dana untuk memburu penyerang baru. Dan satu nama mencuat, Alexander Isak, bintang Newcastle yang sedang naik daun. Tentu saja kabar ini tak luput dari radar klub-klub besar Eropa. Dari AC Milan, Atletico Madrid hingga beberapa tim Timur Tengah mulai menebar pesona, mengintip peluang untuk merekrut Nunes. Tapi dari semua itu, Napoli tampaknya jadi kandidat paling serius. Apalagi Conte tengah membangun tim dengan ambisi besar. Meski sudah punya Romelu Lukaku di lini depan, Conte belum puas. Ia ingin lebih dan Nunes tampaknya masuk dalam puzzle yang sedang ia susun. Beberapa laporan menyebut Napoli sudah menjalin komunikasi langsung dengan Liverpool, bahkan mulai membuka percakapan dengan agen sang pemain. Dan dari sisi Nunes sendiri, sinyal yang muncul pun cukup terang. Ia tak menutup kemungkinan pindah ke Naples, apalagi jika semua pihak sudah sepakat. Dan seperti api yang disiram bensin, pengakuan dari Walter Gargano, ex-gelandang Napoli, dan senior Nunes di timnas Uruguay membuat rumor ini semakin meledak. Dalam sebuah wawancara radio, Gargano belak-belakan menceritakan bahwa ia baru saja berbicara langsung dengan Nunes. Ia bahkan mengaku menyarankan juniornya itu untuk menerima tawaran dari Napoli. Dan jawaban Nunes mengejutkan. Ia mengatakan, "Ya, saya akan segera datang ke Naples. Saya menunggu untuk menutup kontrak dengan Naples." Kalimat itu, meski sederhana, terasa seperti petir di langit Anfield. Apakah ini benar-benar akhir kisah Nunes bersama Liverpool? Atau hanya sebuah awal baru untuk lembaran yang lebih baik bagi sang pemain maupun klub? Yang jelas, satu hal kini pasti. Musim panas ini, panggung Anfield kembali penuh drama. Dan seperti biasa, para penonton tak sabar menunggu bagaimana cerita ini akan berakhir. Bayangkan ini, seorang pelatih yang menghabiskan lebih dari 8 tahun hidupnya membangun tim, membentuk karakter, dan menanamkan filosofi bermain. Lalu ketika akhirnya dia memutuskan untuk mundur, pelatih baru datang dan langsung menjuarai Liga Inggris di musim perdananya. Itulah yang dirasakan Jurgen Klopp saat melihat Arne Slot membawa Liverpool kembali ke puncak kejayaan Premier League. Klopp, pelatih karismatik asal Jerman yang sudah menjadi ikon di Anfield, tak menutupi perasaannya saat menyaksikan kejayaan itu dari kejauhan. Ada momen di mana dia bertanya dalam hati, "Apakah aku benar-benar bahagia melihat semua ini?" Pertanyaan itu wajar. Apalagi jika tim yang dulu menjadi rumahnya tampil luar biasa di tangan pelatih baru. Tapi jawabannya jelas. Ya, dia senang. Klopp mengaku gembira melihat keberhasilan Slot. Baginya, kemenangan Liverpool bukanlah soal siapa yang memimpin, tapi tentang klub yang ia cintai mencapai sesuatu yang luar biasa. Arne Slot yang sebelumnya menangani Feyenoord datang ke Liverpool dengan ekspektasi besar. Menggantikan Klopp bukanlah tugas ringan. Tapi di musim pertamanya, ia langsung mempersembahkan gelar juara liga. Dengan pendekatan taktis yang segar, efisiensi permainan yang rapi, dan konsistensi luar biasa sepanjang musim, Slot berhasil membawa The Reds ke tangga tertinggi sepak bola Inggris. Padahal skuad yang dia warisi bukan tanpa masalah. Di musim terakhir Klopp, Liverpool hanya finish di posisi ketiga. Tapi Slot melihat potensi besar, memanfaatkannya dengan cerdas, dan membangkitkan semangat baru di ruang ganti. Di sisi lain, Klopp tidak sepenuhnya pergi. Meski meninggalkan kursi panas Anfield pada bulan Mei 2024, ia masih menjaga hubungan hangat dengan para pemain. Ia bercerita, beberapa dari mereka masih rutin mengirimkan foto liburan, sekadar menyapa atau berbagi tawa. Ia juga sempat kembali ke lingkungan Liverpool dalam acara LFC Foundation dan menyebut momen itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Meski begitu, Klopp bersyukur karena kini dia tak lagi harus menjalani rutinitas harian yang penuh tekanan. Kini, Klopp memulai bab baru sebagai kepala global sepak bola untuk Red Bull. Bukan sebagai pelatih, melainkan sebagai sosok strategis di balik layar. Perannya kini lebih besar, membimbing pelatih muda, menyebarkan pengalaman, dan mengambil keputusan penting yang menentukan arah masa depan klub-klub di bawah naungan Red Bull. Menurutnya, pekerjaan ini bukan tentang popularitas atau sorotan kamera. Ini tentang olahraga itu sendiri.
menunjuk orang yang tepat di posisi yang tepat, dan jika diperlukan berani mengambil keputusan berat demi kebaikan jangka panjang. Meski tidak lagi berdiri di pinggir lapangan, Jurgen Klopp tetap menjadi bagian penting dari dunia sepak bola. Dan ketika ia melihat Arne Slot mengangkat trofi bersama Liverpool, ia tahu perjalanannya belum benar-benar berakhir. Justru bab berikutnya baru saja dimulai. Tapi tak semua kisah hebat dimulai dengan keputusan yang tepat. Bahkan sosok sebrilian Jurgen Klopp pun pernah membuat kesalahan besar. Dan ironisnya itu melibatkan salah satu bintang terpenting dalam sejarah Liverpool, Sadio Mane. Kembali ke tahun 2014, Klopp masih duduk di kursi pelatih Borussia Dortmund. Di saat itulah ia mulai memperhatikan kiprah pemain muda asal Senegal yang mencuri perhatian sejak Olimpiade London 2012. Klopp terkesan gaya bermain Mane begitu eksplosif, cepat, dan agresif, karakteristik yang cocok dengan gaya permainan tinggi ala gegenpressing. Pertemuan pun terjadi, Mane yang saat itu masih berseragam RB Salzburg bertatap muka langsung dengan Klopp. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang tidak klik. Klopp yang dikenal punya insting tajam soal karakter pemain justru ragu. Ia menyukai permainannya, tapi merasa tak cocok secara personal. Ia menggambarkan Mane saat itu dengan topi baseball miring dan garis pirang mencolok di rambut. Penampilan yang membuatnya teringat pada rapper pemula yang baru naik panggung pertama. Lucu, tapi kenyataannya itulah yang membuat Klopp ragu. Ia bahkan pernah berkata, seandainya bisa memutar waktu, ia ingin meninju dirinya sendiri karena melewatkan kesempatan itu. Dortmund kala itu hanya bisa membeli satu pemain untuk posisi tersebut, dan Klopp yang harus membuat keputusan cepat memilih mundur. Tapi nasib punya cara sendiri untuk memutar cerita. 2 tahun berselang, Klopp sudah berada di Anfield, memimpin Liverpool, dan ketika nama Sadio Mane kembali muncul di meja diskusi, ia tak lagi berpikir 2 kali. Michael Edwards, sang ahli transfer The Reds, datang dengan rencana perekrutan Mane. Klopp hanya butuh satu kata untuk menjawab, setuju. Baginya kali ini adalah kesempatan kedua yang tak boleh disia-siakan. Ia bahkan menyebut pembelian Mane sebagai keputusan penting pertamanya sebagai manajer Liverpool. Sebuah awal dari perjalanan luar biasa. Dan seperti dalam skenario film yang nyaris sempurna, Mane pun hampir saja bergabung dengan Manchester United. Semua sudah siap, kontrak, dokumen, bahkan rencana medis. Tapi di tengah-tengah waktu santainya, saat sedang menonton film laga kesukaan, sebuah panggilan masuk. Nama di layar, Jurgen Klopp. Dalam percakapan itu, Klopp menjelaskan kenapa ia gagal merekrut Mane ke Dortmund dulu. Mane dengan sikap yang tenang mengatakan ia memaafkan. Lalu Klopp menyampaikan niatnya secara langsung. Ia ingin membawa Mane ke Liverpool. Tanpa ragu, Mane menjawab bahwa masa lalu sudah berlalu dan kini saatnya menulis masa depan bersama The Reds. Hasilnya? Luar biasa. Dalam 6 musim, Mane mencetak 120 gol, menjadi bagian dari Trisula Maut bersama Salah dan Firmino. Ia mempersembahkan 6 trofi bergengsi, mulai dari Liga Champions, Liga Inggris, hingga Piala Dunia antar klub. Namun tak selamanya perjalanan itu mulus. Setelah meninggalkan Liverpool pada musim panas 2022 ke Bayern Munchen dengan mahar 35 juta pounds, Mane sempat kesulitan. Meski mencetak 12 gol dalam 38 laga, ia lebih sering diganggu cedera dan hanya menjadi starter 27 kali. Bahkan sempat terjadi friksi dengan rekan setimnya, Leroy Sané. Akhirnya, Mane memilih jalan baru. Pada bulan Agustus 2023, ia resmi bergabung dengan Al Nassr di Arab Saudi. Bersama Cristiano Ronaldo, ia kembali menemukan ketajamannya. Mencetak 37 gol dalam 97 pertandingan sejauh ini. Meski kini bermain di tanah gurun, sejarah Sadio Mane di Liverpool tetap abadi. Semua itu bermula dari topi miring dan garis rambut pirang yang sempat membuat Klopp ragu. Tapi pada akhirnya mereka bersatu dan menulis salah satu kisah paling indah
dalam sejarah modern The Reds. Kadang, bahkan kesalahan pun bisa menjadi jembatan menuju takdir emas, asal kita punya cukup keberanian untuk mengakuinya dan melangkah kembali.